Permisi dokter. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Galeta, dengan adik siapa? Selamat pagi dokter. Saya Nurkolis dokter. Dan Nurkolis sudah berapa lama di stase paru? Saya di sini sudah 4 minggu dok di stase paru. Sudah dapat kasus apa aja nih selama di stase paru? Saya di sini sudah nemuin kasus CA paru, PPOK, sama asma dokter. Oke, udah dapat kasus PPOK, asma, sama CA paru ya. Nah, rencananya hari ini kita akan bedside teaching. Bedside teaching nanti Adik Nurkolis sebagai dokter nanti akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada pasien. Setelah itu kita akan melakukan diskusi di ruangan ini untuk membicarakan tentang diferensial diagnosis sampai ke terapi dari pasien. Ya, baik Adik Nurkolis sudah siap? Siap dokter. Ya, kita sekarang ke ruangan pasien ya. Selamat pagi Pak Arun. Selamat pagi Gimana dokter. kabarnya hari ini? Alhamdulillah dokter. Sudah enakan ya sesaknya ya? Sudah mulai berkurang. Sudah berkurang ya? Sudah nggak perlu oksigen lagi dokter. Oh iya, Alhamdulillah ya. Pak Arun, hari ini ada dokter muda nih mau melakukan pemeriksaan ya ke Pak Arun. Tujuannya untuk pembelajaran. Pak Arun siap ya, bersedia ya? Ya nggak apa-apa dokter. Oke, silakan dokter. Halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurkolis, saya dokter muda. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Arun. Bapak Harun. Bapak Harun, saya akan melakukan anamnesis pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Apakah Bapak mengizinkan? Silakan dok. Ya baik Bapak. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan. Yang pertama dengan Bapak Harun, Bapak keluhannya apa Pak? Saya kemarin kesini karena di rumah sesak dok. Sesak. Sesaknya udah berapa hari Pak? Sebelumnya 2 hari sebelumnya sudah sesak. Sebelumnya sudah sesak. 1 minggu sebelumnya memang udah mulai kerasa sesak, tapi 2 hari terakhir sebelum saya kesini sesaknya tambah berat. Sesaknya tambah berat. Nah, Oke baik Pak. Sebelum saya menanyakan keluhan Bapak terlebih lagi, saya akan menanyakan untuk identitas Bapak terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya Pak? Bapak Harun Masiku. Bapak Harun Masiku. Untuk usianya Pak? Usia saya sekarang 60 dok. 60 tahun. Bapak sekarang lagi bekerja di mana? Kebetulan saya juga baru pensiun dok. Sebelumnya Pensiun. saya kerja di tambang. Tambang apa Pak? Batu bara? Tambang batu bara. Tambang batu bara. Untuk Bapak statusnya udah menikah Pak? Sudah, saya Sudah sudah punya menikah. cucu dok. Udah punya cucu. Untuk anaknya berapa Pak? Anak saya ada 2. Udah 2. Iya. Oke baik Pak. Saya akan lanjut untuk menanyakan keluhannya Pak. Tadi Bapak mengeluhkan adanya sesak napas. Sudah 2 hari yang lalu sesaknya udah tambah berat. Ada keluhan lain Pak? Ya batuk sih dok. Batuk. Batuknya berdahak Pak? Batuk berdahak. Berdahak. Dahaknya bisa keluar Pak? Agak susah. Agak Kalaupun keluar susah. sedikit. Ya, untuk batuknya ada darah. Kalau darah sih nggak ada dok. Darah nggak ada ya. Bapak, apakah Bapak mengeluhkan adanya keringat di malam hari? Kalau panas ya keringatan sih dok. Tapi kalau pas lagi hujan nggak ada. Nggak ada ya. Untuk demam Pak? Demam juga tidak ada. Demam tidak ada. Untuk akhir-akhir ini Bapak apakah ada penurunan berat badan?
Kalau berat badan ada tapi nggak terlalu banyak sih dok. Berapa itu Pak? Paling turun sedikit karena saya susah makan semenjak sesak ini dok. Susah makan. Baru-baru ini aja sih semenjak sesak ini kan makan saya berkurang. Oh ya. Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada sih dok. Baik Pak. Tadi Bapak ada mengatakan bekerja di tambang batu bara. Ya, Udah berapa lama Pak? kurang lebih 30 tahunan saya. 30 tahun. Sekarang udah pensiun ya tadi ya? Baru pensiun. Baru pensiun. Bapak ada riwayat merokok? Merokok dari saya masih SMP dok. Dari SMP. SMP. Kalau Bapak masih ingat, merokoknya itu berapa hari Pak? Berapa batang sehari Pak? Ya rata-rata 2 bungkus lah dok dalam sehari. 2 bungkus. Sampai sekarang masih merokok? Masih. Masih. Untuk lingkungan rumah Bapak bagaimana? Saya tinggalnya di dekat tempat pembakaran sampah dok. Tinggalnya di tempat pembakaran sampah. Untuk dekat atau masih agak jauh? Dekat. Kadang apa namanya kalau Asapnya mengganggu. asapnya itu kadang masuk ke dalam Oh, rumah. sampai asapnya masuk Ya. ke dalam rumah ya? Oke, baik Pak. Untuk anamnesisnya sudah, saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik mungkin ini agak sedikit tidak nyaman Pak ya, karena Bapak nanti diharuskan untuk membuka pakaian bajunya, karena saya akan melakukan pemeriksaan di dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Tidak apa-apa dok, silakan. Tidak Bapak. Untuk Bapak mungkin bisa dibantu untuk melepas Baju. baju. Saya bantu atau mau Bapak lepas sendiri? Saya buka sendiri aja. Baik Bapak, terima kasih sudah membuka bajunya Pak. Saya akan mempersiapkan terlebih dahulu Pak. Oke, saya pertama di sini untuk pemeriksaannya, untuk dinding dada kanan dan kiri terlihat simetris, terus tidak adanya tanda-tanda pelebaran dari pembuluh darah, terus tidak adanya, mohon maaf Pak ya, saya buka sedikit. Di sini untuk pergerakan dinding dadanya juga simetris, tidak ada jaringan parut. Terus di sini adanya bentuk dada barrel chest yang seperti tong, sedikit membesar. Oke Bapak, permisi Pak ya. Ya, silakan dok. Napas biasa Pak. Bapak bisa bilang 88 Pak? 88. 88. Napas Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian punggung Bapak. Bapak kalau duduk masih kuat? Bisa dok. Ya saya bantu Pak ya. Ya, silakan. Baik Bapak, saya mungkin periksa ya Pak, maaf Pak ya. Ya, silakan dok. Yang pertama di sini juga saya menginspeksi. Sini saya melihat tidak adanya tanda-tanda dari perlebaran pembuluh darah. Di sini tidak ada jaringan parut. Untuk bentuknya simetris. Bapak bisa napas biasa Pak? Bisa.
Sekarang Bapak tarik nafas yang panjang terus ditahan Pak ya. Iya. Sebentar aja. Tarik nafas Pak. Lepas Pak. Tarik nafas Pak. Lepas Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan Pak. Oke, Pak Arun, terima kasih ya atas waktunya ya. Semoga keluhannya segera membaik dan cepat pulang. Ya, kami permisi ya Pak. Terima kasih. Ya, permisi Pak. Terima kasih Pak. Oke, tadi kan sudah selesai ya Dek ya melakukan anamnesa sama pemeriksaan fisik kepada pasien ya. Gimana nih hasil dari anamnesa sama pemeriksaan fisik dari adenopolis? Baik dokter, setelah saya anamnesis dari pasien tadi, pasien berusia 60 tahun datang dengan keluhan sesak nafas. Sesak nafasnya sudah 1 minggu dokter. Nah, sesak nafasnya itu memberat 2 hari yang lalu sebelum pasien masuk rumah sakit. Nah, sesaknya itu dirasakan pada saat istirahat juga, terlebih lagi pada saat beraktivitas sesaknya itu bertambah parah. Setelah itu pasien juga mengeluhkan ada batuk, batuknya berdahak, tetapi dahaknya susah dikeluarkan. Batuknya juga tidak disertai darah. Terus pasien juga setelah saya tanya, pasien tidak ada penurunan berat badan, dan ketika saya tanya demam juga, pasien menyangkalnya dok, tidak ada demam. Untuk riwayat pengobatannya dokter, pasien sudah pernah berobat ke puskesmas dan mendapatkan obat tetapi tidak membaik. Sebelumnya, pasien juga pernah dirawat di rumah sakit dengan keluhan yang sama dokter. Untuk ketika saya tanyakan riwayat penyakitnya, riwayat penyakit dahulu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, DM, asma juga disangkal. Pasien memiliki riwayat merokok sejak SMP, yaitu rokok kretek dok. Biasanya itu 2 bungkus sehari dokter. Untuk pemeriksaan fisik, saya dapatkan tadi pasien tampak sakit sedang, untuk kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 130/90, untuk nadinya 98 kali per menit, untuk respirasinya 28 kali per menit, untuk SpO2-nya 97. Untuk riwayat bekerjanya, pasien bekerja di tambang batu bara sudah 30 tahun. Saat ini pasien sudah pensiun. Untuk riwayat penyakit keluarga, dari ibu pasien itu ada riwayat asma. Nah, pasien juga tinggal di rumahnya itu di dekat pembuangan sampah. Dari pemeriksaan fisik, saya mendapatkan tanda barrel chest. Terus untuk suara parunya juga menurun dokter. Untuk pernapasan cuping hidung tidak ada, mencucu tidak ada. Untuk pemeriksaan infeksi dinding dada simetris antara keduanya, kanan dan kiri, tetapi saya menemukan barrel chest dan adanya retraksi ICS minimal. Pemeriksaan palpasi, strem vermitus kedua lapang paru normal, teraba di kedua sisi, terus perkusi hipersonor di kedua lapang paru. Untuk auskultasi, suara rongki di kedua paru minimal. Oh ya, untuk dari Ade sendiri, kira-kira nih pasien ini ada diagnosanya apa aja dan different diagnosanya apa saja? Baik dokter, dari hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, saya menyimpulkan untuk diagnosisnya itu suspek PPOK dokter, dengan diagnosis banding bronkitis. Nah oke, dari adenopolis kan tadi suspek PPOK dengan DD-nya bronkitis ya. Nah ini kenapa atau analisa dari adenopolis apa nih? Kenapa kok bisa jadi suspek PPOK? Baik dokter, kenapa saya mendiagnosis untuk pasien tadi suspek PPOK? Karena dari anamnesis saya temukan keluhan seperti sesak nafas, terus batuk, terus dari faktor resikonya juga pasien ini ada riwayat merokok yang sudah lama, dari sejak SMP
Terus untuk lingkungan pekerjaannya juga, pasien bekerja di tambang batu bara, dan lingkungan rumahnya juga dia dekat dengan tempat pembakaran sampah yang dimana itu polusi asap pembakarannya itu banyak, dokter. Menurut Ade Nurholis, untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan pasien ini apa saja? Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa saya lakukan itu hematologi rutin dan pemeriksaan ronsen toraks, dokter. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, mohon masukannya, dok. Oke, sedikit tambahan dari saya ya. Untuk tadi di bedside teaching-nya udah bagus ya anamnesa sama pemeriksaannya. Ini saya menambahkan kekurangan saja. Jadi kalau untuk anamnesa tadi ada kurang menanyakan bagaimana sesaknya timbul saat apa. Nah, itu pengaruhnya apa? Nanti ada namanya skor MMRC. Nah, itu untuk menilai fungsi dari paru sendiri terhadap kehidupan sehari-hari. Nanti juga berpengaruh itu ke terapi. Nah, kalau untuk pemeriksaan penunjang, saya tambahkannya kalau untuk tadi kan sudah ada hematologi rutin sama ada torak. Nah, maka yang perlu ditambahkan untuk gold standar PPOK ada pemeriksaan spirometri. Nah, kalau pemeriksaan spirometri itu untuk mengetahui fungsi dari paru atau fisiologi paru. Nah, itu harus ada deh. Kemudian kalau dari Ade Nurholis sendiri, untuk tata laksananya PPOK harus ada obat apa? Untuk terapi yang akan saya lakukan, dokter, saya akan memberikan bronkodilator, dokter. Nah, kalau untuk dari PPOK, dari kata Ade Nurholis harus ada bronkodilator, betul. Nah, nanti ada bronkodilator tuh ada banyak ya macamnya. Nanti untuk terapinya ada laba, lama, saba, sama nanti mungkin bisa jadi pembelajaran lebih lanjut ya. Untuk overall bagus sih sudah Ade Nurholis. Itu terima kasih ya atas waktunya. Oke, tadi udah lakukan bedside teaching ya, dimana udah menemukan apa aja nih dari anamnesa sampai pemeriksaan fisik pasien. Baik, dokter, dari hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, saya menyimpulkan untuk diagnosisnya itu suspek PPOK, dokter, dengan diagnosis banding bronkitis. Kenapa saya mendiagnosis untuk pasien tadi suspek PPOK? Karena dari anamnesis saya temukan keluhan seperti sesak nafas, terus batuk, terus dari faktor resikonya juga pasien ini ada riwayat merokok yang sudah lama dari sejak SMP. Terus untuk lingkungan pekerjaannya juga pasien bekerja di tambang batu bara, dan lingkungan rumahnya juga dia dekat dengan tempat pembakaran sampah yang dimana itu polusi asap pembakarannya itu banyak, dokter. Dari pemeriksaan fisik saya mendapatkan tanda barrel chest, terus untuk suara parunya juga menurun, dokter. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa saya lakukan itu hematologi rutin dan pemeriksaan ronsen toraks, dokter. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, mohon masukannya, dok. Kalau dari tambahan dari saya, lakukan pemeriksaan penunjang yang gold standar adalah spirometri. Terlebih dahulu nanti Ade Nurholis harus belajar tentang skor MMRC. Nanti itu juga berpengaruh sama tata laksana dari pasien-pasien PPOK sesuai derajatnya. Itu ya. Terima kasih, dok.